Action. Si. Nyala. Yuk. Buru masuk. Nyala. Control standby. Nyala standby. Kamera rolling. Oke, audio ready. Oke, audio rolling. Si. Aku Kamera rolling. Rolling. Scene dulu. Take 2. Action. Halo, perkenalkan nama aku Danuar Tadi Prakoso, biasa dipanggil Danu. Bisa dipanggil Rahmat, Zaki, Mat, terserah. Nama aku Leli, biasa dipanggil Rea. Mak, biasa dipanggil Agia. biasa dipanggil Tanya. Biasa dipanggil Amen. Biasa dipanggil Andi. Biasa dipanggil Adi. Biasa dipanggil Alma. Biasa dipanggil Rafli. Biasa dipanggil Sofi. Di sini aku bakal kasih kamu beberapa pertanyaan. Silakan dijawab dengan santai dan jujur aja ya. Apa sih yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kata semansa? Semansa. Terlintas di benak, sebenarnya itu terlintas di pikiran ya, karena pikiran kita yang ngekontrol itu semua. Biasa aja sih. SMA yang terbaik yang ada di sekolah dia yang ada di Gresik. Anaknya pinter-pinter. Tempat aku ditempah. Mungkin saat ini kangen kali ya. Kenapa dulu kamu pengen masuk semansa? Pertama karena kualitas pendidikan di Semansa tuh bagus banget kan. Karena mikirnya Semansa itu adalah sekolah anak-anak pinter. Karena lulusannya juga banyak yang jadi orang-orang sukses. Aku jujurnya itu nggak ada keinginan masuk Semansa. Kalau aku dulu itu disuruh sama orang tua. Purely karena banyak teman saya yang ke sana. Gimana rasanya waktu tahu saat pengumuman kamu diterima di Semansa? Pas waktu tahu keterima itu benar-benar seneng banget, bersyukur, apalagi lihatnya waktu itu pas subuh-subuh kan. Pastinya aku seneng banget, sujud syukur, muter desa, jogging kayak gitu sih. Aku itu sebenarnya nggak tahu mau seneng apa mau gimana gitu, mau bangga gitu nggak tahu. Jadi 25% senang, 75%-nya biasa saja. Udah expect like bakalan keterima kan. Soalnya kan masuk kan pakai danem lagi. Ya aku berhasil gitu ngewujudin keinginannya ayah. Kalau ekspektasi kamu tentang kehidupan di Semansa? Nggak banyak sih. Banyak yang menginterpretasikan kalau kehidupan SMA itu bakal kayak yang paling menyenangkan gitu. Banyak kisah cinta yang berbunga lah. Ngelihat Semansa itu banyak acaranya kan. Jadi aku pasti seneng gitu. Seneng dan santai. Ternyata pas masuk Semansa itu teman-temannya itu diem-diem itu menghanyutkan gitu. Isinya anak-anak rajin, anak-anak benar-benar ambis. Ya itu aja sih. Lalu realitanya? Ya ada yang kayak gitu tapi ya gak semua sih. Cuma ya santai lah. Biasa aja, ya pasti ada anak yang pintar, pasti ada anak yang bodoh juga ya. Normal lah. Apa sih memori terindah kamu waktu di SMA ini? Memori terindah itu saat aku masih kelas 10 kalau menurut aku. Seperti kelas 10 ya. Saya kelas 10 itu sering tidur sama teman saya, yang namanya Delpo ya. Waktu kelas 11 sih, kayak sekolahnya tuh cuma bolos. Kayak waktu jam kos kita main, terus main lari-larian di luar kelas sampai dimarahi guru. Bisa sekelas sama anak-anak yang sama selama 3 tahun. terlalu banyak buat dipilih salah satu ya. Kalau aku sih anak organisasi itu kan pasti acara-acara event gitu kan. Jadi buat anak organisasi mesti kenangannya di acaranya itu sih gimana? Tribun, banyak lah. Banyak hal yang menjadi kenangan di sekolah ini. Pernah nggak sih ngalamin hal yang nggak menyenangkan atau toksik gitu semasa SMA? Tuh, tidak pernah. Karena apapun yang orang lain berikan ke aku, entah itu ejekan, hinaan atau yang lainnya, itu menurut aku hanya candaan aja. Dulu saat ingin mengajukan proker ke kepala sekolah, itu pernah kejadian Pak Syafa itu nggak suka. Kalau seseorang yang toksik sejauh ini alhamdulillah belum. Tapi kalau hal yang nggak menyenangkan tuh banyak. Kayak misal keras sama guru. Pernah waktu itu sekelas keras sama guru gara-gara masalah kelas. Pip. Dah selesai aja, oke?
ada orang itu yang bilang kalau nilaiku itu dikatrol. Nah, itu akan gregetan kan, kayak aku belajar, masa kan enaknya bilang nilaiku itu dikatrol. Jadi yang famous itu merasa dirinya wah banget, merasa keren banget, jadi gampang buat nindas, gampang buat mengolok-olok orang lain. Sedangkan bagi orang yang nggak famous tuh merasa dirinya tuh nggak punya teman dan memilih untuk menyendiri. Apalagi waktu kelas 10, waktu kita baru jadi anak baru di Semansa itu kan kalau misalnya kita lihat kakak kelas itu pasti kayak harus hormat, harus tunduk, kayak apa ya, harus menghormati mereka banget gitu loh. Apalagi kalau di Semansa itu masih ada senioritasnya kayak gitu menurut aku. Yang pengen kamu sampaikan untuk dia yang ngomong seperti itu mungkin? Mungkin ya nggak banyak juga sih. Kayak hargai aja teman-temanmu mau ikut dan dia passion di bidang apa itu hargai aja, jangan sampai kita menjatuhkan apa yang menjadi passion dia gitu loh. Lebih mendukung kegiatan organisasi-organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Gresik. Jangan seenaknya ngomong kalau kamu nggak tahu di balik layar orang itu tuh bekerja keras gitu. Famous gak bakal kamu bawa ke mati kok. Meskipun kamu famous sekarang, itu nggak menjamin kamu bakal famous selamanya. Jadi kalau misalkan kalian itu udah berhasil dapat temen yang baik sama kamu, tolong lakuin dia itu sebaik mungkin. Apa yang terpikirkan di benak kamu ketika mendengar pengumuman bahwa sekolah ditutup selama 2 minggu? Oh, pasti seneng banget pasti. Yes, kenapa nggak 1 bulan? Apa ya? Siapa sih yang nggak mau libur gitu loh? Kita dikirimin BC-an yang pasti sama guru-guru itu waktu subuh kalau nggak salah. Terus ada gitu salah satu temen aku namanya Idoy, itu dia tuh nggak buka grup gitu loh. Jadi dari malam sampai pagi dia tuh off, tiba-tiba waktu pagi itu dia langsung ngirim pub gitu di grup. Rek, aku di kelas gitu loh, kok sepi gitu. Terus itu Seneng lah awalnya. Ya, kalau negara sebelum-sebelumnya itu tidak mungkin 2 minggu itu bahkan selesai. Terus ketika kamu tahu kalau ternyata liburnya itu kebablasan selama 1 tahun, gimana perasaannya? Campur. Kalau senengnya ya gitu kan, karena belajarnya tuh bisa lebih bebas, lebih leluasa, karena nggak harus pakai seragam, nggak diperhatiin juga sama guru, terserah lah. susah kan, susah buat memahami, susah buat nanya ke guru juga, apa-apa juga kita sendiri. Kalau nggak gitu, nanya teman pun juga slow respon, mereka nggak selalu online. Bosen, soalnya kan nggak ketemu sama teman-teman, meskipun cuma kayak ngobrolnya kan cuma lewat online gitu, kayak nggak ada interaksi gitu, nggak ada feelingnya gitu. Waktu Google Meet atau Zoom itu banyak yang tidak memperhatikan gurunya. Jadi menurutku ya sekolah di rumah itu benar-benar kerasa nggak maksimal. Gimana ya jelasinnya? Sekolah itu cuman ya sarana aku bersenang-senang. Aku itu nggak ada organisasi luar-luar itu nggak ada. Aku teman-teman di luar sekolah nggak ada. Jadi ya pas sekolahnya itu udah ya nggak ke sekolah lagi. Jadi ada yang hilang gitu. Jadi pandemi ini awalnya membawa kesenangan, berakhir dengan penderitaan. Oh my God. Rindu nggak sama vibe sekolah? Rindu lah pasti. Kangen banget. Rindu banget. Kadang biasanya kalau lihat-lihat foto-foto gitu, foto album anak kelas, kangen banget, apalagi kalau anak-anak moodnya lagi pada bagus. Enggak. Rindu ke kantin aja sih, rindu ke kantin, rindu sama temen, buat pelajarannya nggak rindu. Tapi beberapa guru ada yang aku rindukan. Momen yang paling berat menurut kamu itu apa sih? Yang paling berat adalah ketika kelas 12 itu mulai masuk masa-masa UTBK. Jadi kayak berat banget gitu loh, belum lagi tugasnya itu banyak. Sampai bingung kan bagi kapan belajar buat pelajaran sekolah, kapan mulai nyicil buat UTBK, itu berat banget. Harus les, terus belajar sendiri juga. Jadi kayak non-stop gitu loh, pagi itu EHB lah, pelajaran online, terus siangnya itu belum sempat istirahat, udah kayak harus buka buku lagi gitu. Kira-kira
Ya kelas 12 ini. Soalnya kan mamaku itu punya ekspektasi tinggi banget sama aku. Jadi mama kira aku itu pasti masuk SNM. Pas aku ngasih berita ke mamaku aku nggak masuk SNM itu kayak raut wajah mamaku itu kayak nggak tahu kecewa, nggak tahu sedih, kayak susah banget dijelasinnya. Ya akhirnya ya aku ikutan sedih juga, ikutan nangis juga. Ya, memang momen yang paling berat itu terjadi sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu itu orang yang paling aku sayang dan yang paling terpenting di hidup ini tuh pergi, ninggalin aku. Nanti kalau udah siap ngomong lagi. Ya jadi mamaku itu tepatnya waktu tanggal 31 Maret kemarin tuh meninggal dunia. Dan tapi aku bersyukur banget karena pada saat itu aku itu dari tiga anak mama, aku tuh dikasih kesempatan sama Allah buat ngerawat mama. Dan di kelas 12, tepatnya di bulan September kemarin, tanggal 23, ibu aku wafat. Di situ rasanya nyesel karena tahun ini aku kuliah. Dan di situ aku nggak bisa nyaksikan orang tua aku berdiri di sampingku. Aku nggak bisa meluk secara langsung ibuku. Dimana kalau aku lolos PTN nanti, dimana kalau aku keterima di univ pilihanku nanti, aku nggak bisa. Padahal yang aku pinginkan, Bu, besok ketika aku sukses, ketika aku ada wawancara atau yang lainnya, ketika aku berdiri di depan, nama ibu yang pertama aku sampaikan ke masyarakat. Karena ibu aku bisa ada di sini, kayak gitu sih. Tapi nyatanya sekarang itu udah nggak bisa lagi karena ibu udah ada di surga. Aku yakin banget ibu udah ada di surga. Sampai saat ini belum kamu sempet sampein ke orang-orang yang pengen kamu kasih tahu sesuatu? Buat guru-guru sih, kayak minta maaf kalau misalnya aku dulu itu agak bandel, terus sering kayak godain gitu. Maaf ya Bu, Pak. Pertama aku mau minta maaf buat guru-guru kalau selama aku jadi murid pernah buat salah. Terus buat teman angkatan juga kalau selama 3 tahun jadi teman sekolah pernah buat salah. Karena aku yakin aku gak bakal luput dari kesalahan itu kan. Ada sih untuk satu orang, ya cuman mau minta maaf aja. Ya aku minta maaf, aku pernah terlalu maksa, aku minta maaf, aku pernah terlalu tidak terima keadaan. Maaf kalau semisal aku itu membebani lah untuk satu orang ini. Aku hanya mau minta maaf aja. Untuk mama, walaupun memang sekarang mama itu udah nggak di dunia ini, aku cuman berharap semoga aja mama itu bisa lihat. Karena Sofi mau berterima kasih banget atas perjuangannya selama ini buat Sofi. Karena mama itu benar-benar ibu yang hebat, yang mau merelakan segalanya, bahkan kesehatannya untuk keluarganya. Kepada siapa kamu paling berterima kasih atas masa SMA? Yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Susmansa Angkatan 2018 yang telah mengubah saya menjadi orang lebih baik. Jelas kepada kedua orang tuaku, karena mereka telah menuntunku menjadi lebih baik
aku bisa berada di SMA Negeri 1 Gresik? Yang pertama teman-teman. Kenapa? Soalnya dalam keadaan apapun kalau di aku itu teman-teman itu pasti ada gitu loh. Pada teman-teman aku dong pastinya, buat Umar, Rafif, Alodia, Teddy, Atun, itu teman-teman yang paling nge-support aku, ngedukung aku. Ada Risa, ada Ella, ada Fatima, ada Jinan, ada Sabrina, ada Nadifa, ada Fatima, ada Rani, ada Sofi, dan yang sekolah lain itu ada Ayu sama ada Ain. Ada Fajar Ilham, Nadia Khairina, Gilberti Desvintar, sama Laras Dwi Jarwati. Definisi sukses menurut kamu itu seperti apa? Sukses yaitu orang yang sudah menggapai apa yang dicita-citakan. Menurutku sukses itu di saat kamu menentukan tujuanmu di setiap fase kehidupan itu. Ketika aku sudah tidak membebani orang dan aku bisa membantu orang dengan caraku sendiri. Gimana sih aku how I can finish my job on time dengan result yang maksimal. Sukses itu proses. Ketika semuanya sudah nggak mendapat hasil yang kita impikan, tapi kita belajar dari proses, yaitu yang Berhasil mencapai apa yang aku inginkan, berhasil memuaskan diri sendiri, berhasil menjadi orang yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Harapan kamu untuk sekolah ini dan kamu pribadi ke depannya? Harapan untuk diri sendiri, semoga keterima di PTN yang aku inginkan. Semoga kedepannya itu lebih bisa bermanfaat buat orang lain, di samping aku bisa ngeraih cita-citaku gitu. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses. Aku berharap ya, aku bisa jadi pribadi yang lebih kuat. Semoga aku bisa membanggakan orang-orang di sekitarku dan Saat aku kuliah, agar dipermudah dalam berkuliah, menggapai sesuatu yang aku impikan. Apa yang kita cita-citakan itu tercapai dan kita bisa bahagia dengan kebahagiaan kita masing-masing. Semoga nantinya kita bisa dipertemukan di kesuksesan atau rapat-rapat di mana kalian udah menyandang gelarnya masing-masing. Terima kasih sudah mau berusaha atas apapun itu yang kamu usahakan. Ya, terima kasih karena sudah berjuang selama 12 tahun akhir ini. I wish nothing but happy life ahead. Support diri aku sendiri, udah nyemangatin diri aku sendiri. Terima kasih udah bisa ngedukung teman-teman aku. Harapan aku untuk Semansa, mohon banget untuk diperbaiki fasilitasnya. Semoga Semansa juga bisa jadi sekolah yang lebih baik ke depannya, bisa ngalahin sekolah-sekolah yang di atasnya gitu. Dan bisa menjadi sekolah yang terbaik di negara Indonesia ini. Teman-teman, aku berharap Semansa tetap jadi yang pertama. Ya harus dibaiki semua lah. semakin menjadi SMA yang paling favorit. Bahwa nama SMA Negeri 1 Gresik ini tetap bisa harum di kancah nasional. Maju ke depannya, semoga mendapatkan penghargaan yang lebih bergengsi daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga hubungan antara guru dan murid bisa lebih erat. Menjadi sekolah yang bisa mewujudin impian buat orang-orang di dalamnya. Dalam segala aspek, semoga lebih baik. Semoga Semansa guru-gurunya sesabar Pak Suhari, sekalem Bu Budi, setertib dan sedisiplin Pak Basori, dan juga seceria Bu Selvia. Dan buat adik kelas, jangan ngecewain Semansa meskipun kalian zonasi, upsi. Tapi kalian harus tetap bisa banggain karena itu udah menjadi pilihan kalian sekolah di Semansa itu. Jadi kalian harus bisa tunjukin bahwa Semansa tetap nomor 1 dan kiprahnya tetap bersinar di Jawa Timur maupun di nasional. Walaupun banyak perubahan, semoga saja intinya tetap sama, yaitu we have pride. Asik. Pokoknya Semansa, sarangin. Dan sebelum aku tutup, akhir dari aku, kita bareng-bareng yuk. We have pride. Bersyukur
kali